Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 23 September 2025 sampai dengan 12 September 2026, kita memasuki tahun 5786 yang disebut PFAF. PFAF itu artinya 86. Angka 80 menggambarkan mulut. Huruf FAF mewakili angka 6. Huruf FAF memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Dalam Alkitab, huruf FAF sering dipakai dalam kata penghubung dan. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi huruf FAF ini menggambarkan terhubungnya Allah dan umat manusia dalam sebuah perjanjian, covenant. Saya percaya sebagai umat perjanjian, hari-hari ini kita harus semakin terhubung dengan Allah, makin intim dengan Dia. Angka 6 berbicara tentang manusia, karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Jadi angka 6 seperti menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Saya percaya melalui pengertian tahun 5786 atau PFAF, Tuhan menuntun kita untuk sampai kepada penyelesaian amanat agung 2033. Saya akan mengingatkan bahwa goal kita menjadi orang percaya sesuai dengan Roma 8 ayat 29 adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesi kita sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20 adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus yang artinya menyelesaikan amanat agung. Salah satu jawaban Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kata sesudah itu artinya tidak ada yang tahu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara kepada banyak organisasi dan aliran kekristenan yang mereka yakin bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi kalau dikatakan tahun 2033 itu Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sebab kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Yang jelas Tuhan Yesus berpesan sangat kuat kepada kita. Waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Kita harus makin sungguh-sungguh dengan Dia. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu.
sampai tahun 2033, Tuhan Yesus terus menuntun kita melalui tahun 5786 atau PFAF. Tuhan berpesan kepada kita untuk yang pertama, perhatikan mulut. Angka 80 menggambarkan mulut. Memasuki PFAF atau 86, kembali Tuhan mengingatkan tentang mulut. Mulut harus dipakai untuk lebih banyak memperkatakan hal-hal surgawi ketimbang tentang hal-hal duniawi. Mulut kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya ingatkan bahwa kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita ketik. Apakah itu hoax atau ujian kebencian, supaya jangan kita dihukum. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Yohanes 8 ayat 43 dan 44, supaya jangan berdusta. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi kalau kita sering berdusta, itu berarti bapak kita adalah iblis. Orang yang sering berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Saya berdoa agar kita menanggalkan dusta, supaya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Berpuasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah bagian dari strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Saya akan mengajak kita semua berjanji di depan Tuhan untuk memakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya huruf Vav yang mewakili angka 6 memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Huruf Vav ini menggambarkan terhubungnya Allah dengan umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya manusia terhubung dengan Allah, artinya manusia mendapatkan keselamatan, Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu,
roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita yang kita responi dengan kita beriman kepadanya. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Harap diperhatikan, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh ini miliknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membeli kita dari penguasa kita yang lama, yaitu iblis. Tuhan Yesus membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan Yesus membeli kita dari tuan kita yang lama, dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya, nyawanya. Dan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita diberikan secara cuma-cuma. Melalui kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Asal kita beriman kepadanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus berpesan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Jangan ada yang berkata, mulut-mulut saya sendiri, tangan-tangan saya sendiri, uang-uang saya sendiri. Saya bisa mempergunakan semua sesuai kemauan saya sendiri. Ini tidak benar. Sekali lagi saya mau katakan, tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Muliakanlah Allah dengan tubuh. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Huruf Vav yang mewakili angka 6 berbicara juga tentang manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Jadi angka 6 dapat menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong atau congkak itu artinya orang yang tidak memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata, sekalipun kita dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun kita mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Tetapi jika tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. Bukan rahasia lagi, kejatuhan kita termasuk hamba-hamba Tuhan dikarenakan kesombongan. Pada suatu hari, hamba Tuhan yang adalah rekan saya yang dipakai Tuhan datang kepada saya bercerita tentang penyakit yang dideritanya. Sudah berbulan-bulan dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Waktu dia bercerita kepada saya, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya untuk disampaikan kepada teman saya. Saya bilang, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat, maka kita harus dilemahkan. Dia memandang saya. Dan sambil menunjuk kepada saya, dia berseru dengan suara keras, yes, yes, yes. Ini berarti dia sudah mendapat jawabannya. Sebetulnya kata-kata yang Tuhan berikan kepada saya, ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus.
Kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Bahwa dia diangkat ke surga tingkat 3 atau Firdaus. Dia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini pernyataan yang luar biasa. Supaya jangan sombong dengan pengalaman yang luar biasa ini. Dia diberi duri dalam daging. Yaitu utusan iblis yang menghantam dia. Rasul Paulus sudah 3 kali minta kepada Tuhan untuk dilepaskan dari ini. Namun jawaban Tuhan, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Rasul Paulus menerima dengan rela untuk dilemahkan. Dia bilang, aku senang dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari kesaksian Rasul Paulus ini jelas, penyebab utama dari hamba Tuhan tidak bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi adalah karena kesombongan. Kalau dia rela dilemahkan, Tuhan pakai lebih lagi. Tetapi jika tidak, semuanya selesai. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name, I bless your name, I bless your name. Tahun 2000, saya mengalami tekanan berat dalam pelayanan saya. Saya berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kamu sombong, kamu arogan. Saya tidak mau berdalih dengan Tuhan. Saya minta ampun, dan saya tanya, apa yang harus saya perbuat? Yang pertama, turunkan nama gereja yang kamu bangga-banggakan. Dan hal yang kedua, kamu minta maaf kepada gereja-gereja dan kepada hamba-hamba Tuhan lainnya. Saudara, untuk melakukan ini tidak mudah. Betul-betul harus punya niat untuk merendahkan diri. Waktu itu jumlah gereja kita sekitar 400. Dan tidak semua orang yang saya mintai maaf dengan rela memaafkan saya. Ada yang sinis, ada yang berkata, Niko punya taktik apa lagi ya? Dan saya melakukan ini selama beberapa tahun. Beberapa tahun dengan sungguh-sungguh. Saya benar-benar dilemahkan oleh Tuhan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Yang pertama, rekonsiliasi di antara gereja-gereja terjadi. Dan roh doa turun. Transformasi Indonesia terjadi. Haleluya. Setelah World Prayer Assembly di SICC tahun 2012, maka saya diproses oleh Tuhan. Ini di tengah-tengah healing movement ministry. Pelayanan kesembuhan. Mungkin dengan tidak sadar saya mulai sombong. Mencuri kemuliaan Tuhan. Memang pelayanan kesembuhan gampang membuat kita sombong. Karena dieluk-elukan, dipuji-puji orang. Tuhan turun tangan. Saya dilemahkan. Hampir 6 bulan, tiap hari perut saya sakit luar biasa. Kepala juga sakit. Saya sudah diperiksa oleh dokter. Di kolonoskopi, di endoskopi, tetapi tidak ada penyakitnya. Tiap kali saya berkhotbah, menyanyikan pujian penyembahan, itu selalu ada di tengah-tengah kesakitan. Dan saya selalu berkata, kapan ya selesainya tugas saya ini?
Jadi tidak ada kesempatan untuk saya menjadi sombong. Malah kalau boleh menawar, saya mau istirahat dulu dari pelayanan ini. Tapi tidak bisa, karena Tuhan terus menyuruh saya, terus melayani. Setelah 6 bulan saya diproses seperti itu, pada tahun 2013 saya disuruh Tuhan untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Haleluya! Saya percaya kalau saya tidak dilemahkan, pasti pelayanan saya tidak mencapai 13 tahun dengan 318 kali pelayanan yang kebanyakan di lapangan-lapangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Pada tahun-tahun terakhir ini, pelayanan saya banyak untuk global. Seperti yang Tuhan katakan, gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan ini adalah Amerika. Dari Amerika terus bergerak ke seluruh dunia. Tahun 2017, saya diperkenankan oleh Tuhan untuk berdoa di tempat doa yang namanya Capitol Hill di Washington DC. Ini seperti gedung DPR, MPR-nya di Indonesia. Capitol Hill ini tempat yang unik. Karena setiap kali Presiden Amerika yang terpilih pada saat pelantikannya, tempatnya di balkon di Capitol Building. Untuk menuju balkon itu harus melewati tempat doa Capitol Hill ini. Dengan dipimpin oleh istri senator senior, kami 8 orang diperkenankan berdoa. Pada saat berdoa, Ibu Christina Fargnimela mendapat penglihatan. Dia melihat ada kapal pesiar yang besar. Dan dia melihat di pantai ada saya pakai dasi kupu. Tetapi yang menarik, Ibu Christina melihat saya sangat kecil. Jadi kalau saya mengarahkan tangan saya ke kapal itu untuk ke kanan, maka kapal itu akan ke kanan. Kalau saya mengarahkan untuk ke kiri, maka kapal itu ke kiri. Tuhan memberi pengertian bahwa kapal itu berbicara tentang Amerika. Saya diberi tugas untuk mengarahkan Amerika untuk kebangunan rohani. Saya diperkenankan mengarahkan arah kapal itu selama saya kecil. Dengan berjalannya waktu, saya tidak sadar Niko yang kecil tadi berubah menjadi besar. Saya tidak sadar karena diberi pengertian kalau saya terkenal besar, orang akan lebih mudah menerima arahan saya. Sebagai informasi, saya diberi penghargaan dalam tanda petik lewat Amerika, jumlahnya 11 macam penghargaan. Saya mungkin tidak sadar bahwa ini membuat saya, kepalanya ikut jadi besar. Penghargaannya tidak salah. Yang salah adalah saya dalam merespon penghargaan itu. Akhirnya Tuhan turun tangan. Saya harus dilemahkan supaya menjadi kecil. Ini prosesnya. Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, Ketua Umum dan Ketua 1 Joseph Gad datang ke Sentul menemui saya, yang salah satunya mengingatkan saya harus hadir tanggal 23 September 2025 di Amerika untuk peresmian Joseph Gad Niko Nyoto Raharjo Global Prayer Center. Saat itu kondisi saya sudah kurang baik. Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, saya lemas dan jatuh disebabkan karena NaCl atau garam natrium saya rendah. Saya masuk rumah sakit, tetapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan,
saya tidak mengalami cedera. Tindakan saya yang pertama, saya datang kepada Tuhan. Minta ampun. Dan kemudian saya minta, mohon tuntunan Tuhan. Dan ini tuntunan Tuhan pada saya waktu itu. Yang pertama, saya disuruh membatalkan ke Amerika. Yang kedua, saya disuruh menurunkan nama Niko Nyoto Raharjo di Global Prayer Center Church of God. Karena itu akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, saya juga disuruh membatalkan pelayanan-pelayanan besar lainnya. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya akan taat. Ampuni hamba-Mu ini yang tidak peka. Biar hamba-Mu kembali jadi kecil. Dan Engkau yang bertambah besar. Dan Engkau izinkan hamba-Mu ini sampai tahun 2033. Bapak, kami bersama-sama mau angkat tangan di hadapan-Mu. Yang pertama-tama ampuni hamba-Mu, Abah. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izinkan kami semua, Tuhan, untuk bisa menyelesaikan amanat agung sampai tahun 2033. Apa? Berkat-Mu turun ke atas kami semua. Ya Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah. Terima kasih, Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, kau bela, kau tegur kalau kami salah. Kau ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu kita harus introspeksi. Mari lihat sekali lagi. Kita akan lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingat, kita langsung datang. Minta ampun.
Minta ampun. Supaya diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Makasih Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urialala makana mayara lama. Urialala bara. Yesus. Oh, rabala. Maria bala. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.